dan pikiran saya bilang saya mau jadi Romo. Saya jawab jadi Romo bukan karena ingin jadi Romo, tapi Halo Sobat Pastor, dimanapun kalian berada, selamat datang di Cafe Pastor, tempat nongkrong orang muda ngopi sambil ngobrolin iman. Nah, kita seruput kopinya dulu Romo. Ya, siap. Suaranya sampai gitu ya? Ya. Aduh, oke Romo. Nikmatnya kopi itu. Nikmatnya kopi Cafe Pastor ya. Ya. Rasanya tak ada rasa. Rasanya tiada dua, hanya di sini saja. Hanya di sini aja ya. Oke Romo. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pastor, seorang Romo. Nah, mungkin nanti Romo bisa kenalan dulu. Siap. Lalu nanti kita akan tanya-tanya nih tentang kehidupan sebagai seorang pastor. Apalagi ini pastor yang masih muda. Nah, Siap. silakan Romo, kenalan dulu. Baik Sobat Pastor sekalian, perkenalkan saya Romo Marcel Tanggudaga SDB. Saya bekerja bertugas di Blitar ini, membantu di sekolah STMK Santo Yusuf. Ya, jadi baru 1 tahun di sini bekerja sebagai Romo. Oh, baru setahun ya? Baru setahun. Bekerja di sini. Ya. Aslinya dari? Saya aslinya dari Sumba. Sumba itu di NTT. Jadi jauh-jauh ke sana, diutus ke sini untuk bekerja di sini. Oke, jauh-jauh dari sana ke sini ya? Ya, betul. Oke, terus ditempatnya di Blitar, di sebuah kota kecil di Ya. Pulau Jawa. Guys. Kota yang sangat indah. Kota yang sangat indah. Romo, tadi saya dengar ada menyebut SDB gitu. Ya. Kalau guyonannya kan Romo biasanya bilang saya dari Blitar. SDB itu saya dari Blitar. Nah, sekarang saya mau tanya serius Romo, SDB itu apa Romo? Nah, mungkin bisa menjelaskan ya. Baik, SDB itu salah satu kongregasi di Gereja Katolik tentunya. SDB itu artinya Salesian Don Bosco. Jadi kami pengikutnya Don Bosco yang mendirikan kongregasi ini. Oke. Dan lebih banyak fokusnya di orang muda, makanya banyak para Romo Salesian Don Bosco itu bekerja di sekolah-sekolah untuk membantu orang-orang muda. Orang-orang muda. Ya, begitu. Romo SDB itu khusus berkarya untuk orang-orang muda. Ya. Berkaryanya bagi orang muda. SDB, Salesian Don Bosco. Oke, baik Romo, terima kasih kenalannya. Nah, sekarang langsung pertanyaannya Romo. Ya. Pertanyaan intinya, kenapa Romo kok pengen jadi Romo nih? Ya, kan masih muda gitu. Gitu. Mungkin banyak fansnya kan. Kalau di video sebelumnya kita kan sempat bahas wah ini Romo ini banyak fansnya nih. Nah, apa yang membuat Romo pengen menjadi Romo? Apalagi memilih untuk menjadi Romo SDB yang berkarya untuk orang muda. Tentu tantangannya juga tidak mudah. Betul. Nah, kira-kira apa Romo? Motivasi atau ada kisah gitu di dalam kehidupannya kok pengen jadi seorang Romo atau pastor? Silakan Romo. Baik. Kalau melihat proses panggilan saya sejak masih kecil sampai saat ini, ya memang ketika saya masih kecil sudah punya ketertarikan untuk menjadi Romo karena ada kakak satu yang jadi Romo, dulunya masih frater, dan selalu dibilang kalau saya itu punya kemiripan dengan kakak saya itu. Jadi seolah-olah saya juga itu bisa jadi Romo katanya. Terus yang kedua, banyak Romo-Romo yang misa di stasi saya datang. Biasa mereka bawakan permen sebelum misa, bagikan permen, terus mereka gendong saya. Suka sekali dekat dengan Romo, dengan para imam. Nah, setelah itu waktu SMP saya tinggal di asrama pastoran. Dan masih kelas 1 SMP itu dijadikan koster di gereja paroki. SMP sudah jadi koster? SMP. Koster itu yang melayani Romo, Ya. menyiapkan peralatan misa itu di gereja, itu namanya koster teman-teman. Ya. Nah, Romo ternyata juga koster ya. Semua jadi koster. Kelas 1 SMP ya. 1 SMP. 1 SMP jadi koster. Biasanya jadi mesdina Romo. Ini malah jadi koster ya. Jadi koster. Saya itu tidak ngerti kenapa Romo paroki itu suruh saya untuk jadi koster. Kan memang waktu itu nggak ada koster, jadi saya disuruh jadi koster. Sejak saat itu juga saya jadi misdinar karena sejak jadi koster saya lebih suka lihat pakaiannya Romo tuh kasula sama stolanya itu seperti agung sekali, megah gitu. Keren. Ya, suka saya untuk lihat. Akhirnya saya jadi misdinar supaya lebih dekat dengan Romo itu. Lebih dekat dengan Romo, melayani Romo baik misa pagi, misa hari Minggu. Pagi-pagi tuh yang teman-teman lain masih tidur, saya harus bangun, bunyikan bel, terus siapkan gereja.
Ya akhirnya karena saya yang lebih dulu datang, saya jadi Miss Dinar juga. Oh, jadi dari coaster, jadi bangunnya harus lebih pagi dong Romo ya? Bangun harus lebih pagi. Jam berapa Romo dulu? Masih ingat nggak? Jam berapa? Waktu itu misalnya itu 5:30, jadi saya harus bangun jam 5 atau 5 kurang karena saya harus mandi kemudian ke gereja untuk siap-siap. Siap-siap. Ya. Coaster. Koster. Lalu jadi Miss Dinar. Ya jadi Miss Dinar. Jadi ketertarikan saya itu lebih ke situ. Akhirnya Romo Paroki itu suruh saya untuk masuk seminari, masuk seminari menengah SMA. Saya mau niat untuk masuk, tapi karena waktu itu biayanya mahal, jadi saya tidak jadi masuk. Bapak saya tidak mau untuk masuk. Akhirnya saya masuk di SMA Katolik biasa. Nah, disitulah ketika saya masuk SMA ini tinggal juga di asrama. Tinggal di asrama. Tapi waktu SMA itu sudah beda kehidupannya, bahwa beda ya. Sudah jarang ke gereja, kan enggak jadi koster lagi nih. Enggak jadi koster, enggak jadi Miss Dinar. Enggak jadi Miss Dinar juga waktu itu. Enggak lagi. Karena pindah paroki, beda paroki. Tapi waktu SMP pernah jadi Miss Dinar. Waktu SMP itu saya Miss Dinar sampai, jadi jenjang karirnya itu dari koster jadi Miss Dinar. Iya. Miss Dinar itu pelayan altar. Jadi dia membantu Romo kalau anak kecil-kecil di sekitar altar pakai baju itu namanya Miss Dinar. Itu membantu Romo. Jadi jenjang karirnya dari koster pada Miss Dinar. Kemudian SMA dilupakan semua ya, Mo? SMA itu waktu kelas 1 tuh masih ya? suka pergi misa, terutama misa Sabtu, karena Sabtu malam bisa pergi misa, kemudian Minggu tuh bisa tidur lama atau bisa jalan-jalan sama teman begitu. Jadi nggak usah pergi gereja. Jadi tujuannya itu bukan karena misa saya, tapi supaya Minggu tuh bebas. Tapi itu suatu intensi yang tidak baik, jangan ditiru. Jangan ditiru. Ya sudah, akhirnya menjalani hidup itu panggilan tuh mulai hilang, itu nggak ada lagi. Bahkan waktu saya kelas 2 SMA itu sudah tidak terpikir lagi untuk mau jadi Romo. Sudah mulai hilang ya, Pak? Sudah hilang. Gambaran untuk menjadi Romo ya. Kelas 3 pun itu sudah tidak ada. Tambah hilang. Tambah hilang lagi. Tambah menghilang ya. Akhirnya satu kali saya pulang rumah, terus bapak saya itu panggil saya. Dia tanya, dia bilang, Marcel, nanti kalau kamu setelah SMA itu mau kemana? Nah, saya bilang saya tidak tahu, karena memang saya tidak punya rencana apa-apa untuk hidup saya. Mau kuliah, bingung kuliah apa, mau buat apa-apa saya itu bingung saya. Saya tidak tahu. Saya menikmati hidup saya saat itu. Hari itu apa yang saya bisa lakukan, saya nikmati. Sudah selesai, maksud saya gitu. Terus bapak saya tuntut untuk kamu harus jawab saya sekarang, katanya. Karena saya takut sama bapak saya bisa pukul. Akhirnya saya bingung, saya mau jawab apa, saya bilang. Saya pikir-pikir, tiba-tiba muncul dalam pikiran saya bilang saya mau jadi Romo. Saya jawab jadi Romo bukan karena ingin jadi Romo, tapi supaya bapak saya itu jangan tanya lagi. Oh alah. Jangan tanya lagi gitu. Paling tidak saya sudah menjawab begitu kan. Karena ditekan itu ya. Karena ditekan itu. Kamu harus segera memutuskan nih. Mau jadi apa? Akhirnya Romo aja lah gitu. Iya. Akhirnya saya bilang jadi Romo. Setelah itu bapak saya itu diam. Terus dia tanya lagi, kalau Romo mau kongregasi apa, katanya. Langsung tanya. Langsung ditanya. Kebetulan di tempat saya itu ada CSR Redemptoris. Redemptoris. Akhirnya saya bilang saya mau jadi Romo Redemptoris. Terus bapak saya itu dengar begitu, dia diam 1 atau 2 detik, dia tanya lagi. Dia bilang, Marcel, sebenarnya itu saya lebih suka kamu tinggal di rumah saja. Tadi maksa-maksa, sekarang minta ya di rumah saja. Iya. Terus dia bilang, ya kalau itu kehendakmu silahkan dilanjutkan. Kami sebagai orang tua hanya bisa mendukung, katanya begitu. Akhir dari percakapan kami tidur malam. Akhirnya tidur ya? Tidur. Karena sudah selesai, saya sudah menjawab. Oke. Tapi bukan karena mau jadi Romo saya jawab itu, tapi supaya bapak saya jangan tanya dan jangan marah. Setelah itu mulai ada brosur-brosur dari kongregasi datang kepada saya, minta saya untuk jadi Romo. Tapi 1 bulan atau 2 bulan kemudian bapak saya meninggal. Saya meninggal, mau ujian akhir nasional itu. Bapak saya meninggal, saya waktu itu sedih dan saya bilang kepada diri saya, sekarang nggak ada orang yang saya takuti dalam hidup saya. Bapak saya sudah nggak ada, jadi saya bebas menentukan pilihan hidup saya. Dan saya sudah bilang nggak mau jadi Romo. Sempat ya setelah ayah meninggal lalu tidak jadi Romo. Ya maksudnya karena dengan saya katakan pada ayah saya mau jadi Romo, kakak yang lain tuh sudah tahu dan banyak brosur datang seolah-olah bahwa saya tuh mau jadi Romo. Dan ketika bapak saya meninggal, saya bilang ya sudah. Sudah. Cita-cita itu selesai. Akhirnya
kakak tadi tuh yang Romo paksa saya untuk masukin lamaran, tetapi katanya sudah terlambat masukin lamaran. Dalam hati saya bilang saya senang karena sudah terlambat, jadi ndak usah buat lamaran. Terus ada satu kakak yang suster juga, dia tanya, loh katanya kamu jadi Romo katanya. Saya bilang iya. Nah, namanya suster kan harus dijawab dengan baik. Saya bilang iya. Gitu, Romo. Iya. Saya bilang iya mau jadi Romo, tapi sudah terlambat masukin lamaran, saya bilang. Terus dia bilang, coba kamu masuk di SDB itu. Katanya. Oh gitu. Nah, di SDB itu pasti kamu diterima karena mereka masih sedikit katanya. Sementara waktu itu SDB itu terbanyak keempat di dunia kalau tidak salah waktu tahun 2006. 2006 terbanyak keempat di dunia. Keempat atau kelima saat itu, saya lupa ingat. Banyak. Cuman karena intensi itu saya bilang iya nanti saya coba masuk ke sana. Akhirnya saya cari-cari informasi bagaimana supaya ketemu dengan romonya. Setelah ujian nasional saya pergi nginap semalam. Oh saya ketemu dengan Romo pertama. Romo boleh saya masuk SDB apa enggak? Dibilang Romo itu jawab begini, saya tidak bisa bilang iya, saya tidak bisa bilang tidak. Kamu datang lihat kehidupan kami dan buat keputusan katanya. Saya tertantang. Malah tertantang. Tertantang. Sudah, akhirnya setelah ujian saya pergi. Pergi saya tinggal semalam, terus saya pulang. Romo itu bilang, Romo saya pulang, saya bilang. Loh kok mau pulang? Nggak senang toh? Senang Romo, tapi saya mau pulang dulu ada urusan. Tapi waktu itu saya berbohong. Bohong waktu itu kenapa? Itu Piala Dunia waktu itu. Oh alah. Saya berpikir kalau saya tinggal di biara, saya nonton bola pagi-pagi pasti ngantuk, nggak bisa bangun pagi, takut saya. Akhirnya saya bilang saya pulang rumah ada urusan. Pulang dan saya selesai sampai final Piala Dunia itu baru saya kembali lagi. Kita mau istilahnya live in kan, pergi dulu, kan belum terikat, pergi untuk mengenal kongregasi itu. Ya sudah, akhirnya masuk ke situ. Mulai berproses dan ya sampai saat ini. Tapi itu saya masuk SDB sebenarnya bukan karena pengen, tetapi karena coba-coba sebenarnya. Coba-coba karena orang lain yang suruh saya untuk masuk. Panggilan yang awal itu ada sudah sempat hilang. Begitu. Jadi itu flashback tentang kehidupan sebelumnya. Dan keterusan kan. Akhirnya Tuhan kasih jalan kan. Iya kasih jalan. Terus sampai sekarang ya. Kita kira dalam proses perjalanan panggilan gitu ya. Apa yang pergulatan atau kan prosesnya masuknya di mana, Romo? Masuk kemana lalu bagaimana proses pembinaan sebagai seorang Romo itu bagaimana kalau SDB itu?